Pidato Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra pada acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, sekaligus ia adalah Presiden Indonesia hari ini, mempunyai kekuatan retorika yang di atas rata-rata. Inilah kemampuan seorang Prabowo Subianto untuk menarik simpati dan perhatian dari banyak orang. Tidak hanya kata-kata yang bisa menyedot perhatian, tetapi juga retorika Prabowo Subianto itu diperlihatkan pada isi dan kandungan makna dari apa yang ia sampaikan dalam pidato politiknya tersebut. Karena itu, saya ingin menjadikan pidato Prabowo Subianto itu sebagai titik tolak untuk membangun perspektif bahwa Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin dan presiden hari ini yang memiliki kemampuan retoris untuk membuat Indonesia menemukan sebuah cara pandang bahwa pemimpin-pemimpin mereka di mata seorang Prabowo Subianto adalah pemimpin yang mempunyai harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang retorika, maka retorika itu merupakan salah satu kekuatan dalam pemikiran filsafat. Filsafat retoris itu adalah filsafat yang menegaskan sebuah pemikiran ketika diimplementasikan dalam kata-kata yang disampaikan di ruang-ruang publik, maka ia harus memiliki kekuatan mengubah realitas. Kekuatan retorika itu adalah ketika antara apa yang dikatakan itu juga sejalan dengan apa yang dilakukan. Kekuatan retoris seorang tokoh tertentu atau pemimpin itu diperlihatkan dengan seseorang itu mampu menerjemahkan apa yang ia katakan dalam tindakan-tindakan yang terukur, yang kemudian mendapatkan simpati dari banyak orang, dan orang akan menunjukkan respek dan hormat pada orang yang menyampaikan sebuah pesan tertentu. Itulah salah satu kekuatan dari retorika seorang Prabowo Subianto. Apa yang saya maksudkan dengan kekuatan retorika Prabowo Subianto? Misalnya dalam pidato politiknya, ia menegaskan sikap dan sekaligus arah politiknya yang sangat jelas terhadap para mantan presiden. Ia menegaskan keprihatinannya kalau ada para pemimpin bangsa yang justru ketika mereka sudah purna tugas, mereka mendapatkan bukan apa yang harusnya mereka dapat, yaitu berupa sikap respek dan hormat, tetapi justru ada upaya sistematis dan terstruktur untuk menghancurkan harkat dan martabat para mantan pemimpin-pemimpin kita, khususnya yang sudah ada di level presiden. Karena itu teman-teman, dalam pidato politik Prabowo di ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, Prabowo tegas mengatakan bagaimana pendiriannya terhadap Joko Widodo yang ia katakan bukan hanya sekadar persahabatan demi kepentingan politik belaka. Orang seringkali mengatakan bahwa Gibran itu menjadi salah satu sebab mengapa Prabowo itu kemudian dekat dengan Jokowi. Seolah-olah harus dikalkulasi persahabatan mereka itu syarat dengan kepentingan politik belaka. Karena itu, ketika Prabowo menyampaikan bahwa ia dan Jokowi itu tidak hanya bersahabat secara politis, tetapi ia ingin membangun persaudaraan yang harusnya itu dilihat melampaui hanya kepentingan-kepentingan sesaat untuk
menggolkan atau mewujudkan sebuah agenda politik belaka. Prabowo Subianto membuktikan hal itu dengan ia memberikan sebuah hadiah kepada Jokowi, yaitu sebilah keris emas. Apa yang kita lihat ini tentu saja bukan hanya sekadar keris yang diberikan kepada seorang sahabat dari Prabowo kepada Jokowi, tetapi lebih dari itu. Sebetulnya yang mau ditangkap itu adalah bahwa simbol keris itu memberikan pesan yang sangat tegas bahwa Prabowo ingin membuat persahabatannya dengan Jokowi itu sekuat dan setajam keris yang ia sampaikan dan ia berikan kepada Jokowi. Seolah-olah Prabowo hendak memberi pesan bahwa persahabatannya bersama Jokowi itu adalah persahabatan sampai mati. Persahabatan yang tidak akan terpisahkan oleh berbagai macam upaya siapapun yang ingin memisahkan dan memecah belah di antara kedua orang ini. Ia hendak memberi pesan bahwa pemberian sebuah keris ini tidak hanya sekadar dimaknai bahwa keris itu melambangkan kedikdayaan, melambangkan kemuliaan dan kehormatan belaka. Itu memang menjadi bagian dari makna-makna sebilah keris. Tetapi makna yang lebih mendalam dari itu adalah sebilah keris itu memberikan sebuah makna persahabatan dan persaudaraan yang begitu mendalam di antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Karena itu persahabatan yang mau disampaikan oleh Jokowi dan Prabowo antara yang memberi dan yang menerima itu adalah sebuah kekuatan untuk memberikan pesan kepada siapapun bahwa persahabatan itu harusnya dibangun sebagai sebuah cara berpolitik yang sangat santun, yang sangat beradab, yang harus dikembangkan oleh para pemimpin dan para politisi. Nah, dalam kaitan dengan itu teman-teman, apa yang saya katakan sebagai gaya retorika seorang Prabowo Subianto itu kemudian diarahkan juga tidak hanya kepada Jokowi, tetapi kepada para pemimpin dan mantan presiden yang lain, termasuk para mantan wakil presiden. Kali ini Prabowo menyebut nama Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan ia tidak terima kalau ada yang menyerang harkat martabat seorang Megawati Soekarnoputri. Ia tegas mengatakan kalau ada orang yang ingin menjelek-jelekkan Megawati Soekarnoputri, maka ia siap memasang badannya untuk membela seorang Megawati Soekarnoputri. Itulah teman-teman yang dimaknai oleh Prabowo sebagai sebuah retorika pesan yang ingin ia sampaikan tidak hanya di bibir belaka, tetapi ia ingin buktikan dalam praktek berpolitiknya. Ia ingin memberi pesan kepada seorang Megawati, mari bangun persahabatan dan persaudaraan sebagai politik yang tidak hanya dalam kata-kata belaka, tetapi juga dalam tindakan nyata. Seolah-olah Prabowo hendak memberi pesan, mari akhiri upaya sistematis yang seringkali oleh pihak dan politisi PDIP, bahkan mungkin juga oleh Megawati Soekarnoputri yang memposisikan Jokowi sebagai aktor yang bermasalah dan karena bermasalah hendak dituntut supaya Jokowi mempertanggungjawabkan diri dan perilaku politiknya selama 2 periode secara hukum. Itu adalah agenda-agenda yang sama sekali bukan merupakan keinginan Prabowo Subianto ketika ia membangun retorika bahwa persahabatan itu harus melampaui kepentingan politik dan kepentingan sesaat belaka. Ia ingin memberi pesan bahwa seperti ia menjaga Jokowi, maka ia pun akan menjaga Megawati dan seluruh para mantan presiden dan wakil presiden. Karena itu teman-teman, kode yang disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto kepada semua pemimpin dan para politisi tanah air kita, ini kiranya menjadi sebuah cara baru membangun politik sebagai persahabatan yang tak akan lekang oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat yang hanya berjangka pendek. Mari melihat Indonesia yang jauh lebih baik ke depan, yaitu Indonesia yang perlu kerjasama dan sikap saling mendukung satu dengan yang lain.
dalam semangat persahabatan dan persaudaraan. Bahkan persahabatan persaudaraan membuat kita bisa bermimpi tentang Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan.